Hari ini kita akan bicara sesuatu yang apa namanya? Ya, thank you. Ya, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sepertinya apa bukan sepertinya, memang sangat penting buat kita ketahui gitu karena kita sebagai orang Kristen hidup di era digital, kita juga apa namanya di gereja kita dengan alat-alat teknologi, dengan alat-alat yang apa namanya digital sehingga kita sangat memerlukan yang namanya kewaspadaan, terutama kewaspadaan terhadap Alkitab digital itu sendiri gitu. Karena itu kita singkat ini sebagai bad, karena ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang perlu kita waspadai, sesuatu yang perlu kita antisipasi sehingga kita benar-benar hidup sebagai orang Kristen yang digital, yang bijaksana dalam menggunakan peralatan-peralatan kita gitu ya. Kita mau mulai ini kemarin itu kan apa namanya Instagramnya Yelza itu kan bikin kayak polling gitu. Ya. Jadi kayak polling, jadi apa ya menanyakan kamu ada di tim mana? Tim Alkitab digital atau tim Alkitab cetak? Alkitab buku. Nah, Alkitab buku. Nah itu ngasih polling itu dan hasilnya adalah 60 sekian persen lah, 60 sekian persen itu milih Alkitab digital. Sedangkan sisanya Alkitab buku. Sisanya Alkitab yang kecil berarti ya? Ya, yang sedikit. Yang sedikit itu milih Alkitab buku. Nah itu berarti boleh dibilang dari survei kecil-kecilan ini itu dari polling itu tadi mostly sekarang itu pakai yang namanya Alkitab digital atau Alkitab HP, desktop atau bahkan internet. Nah itu mostly pakai itu. Nah untuk entah itu baik untuk waktu ibadah, waktu persekutuan, waktu PA pribadi dan sebagainya. Itu mostly pilih itu. Nah itu ada bahayanya ternyata ya. Iya, ada tadi disinggung sama Mbak Evi kan. Jadi gini, kalau aku ngeliat dari hasil pollingnya tadi, tadi pollingnya dilakukan di Instagram. Dan kita juga udah tahu anak-anak muda adanya di Instagram. Jadi Bapak Ibu semua kita bisa ngelihat ya ada yang namanya preferensi gitu. Preferensi anak-anak muda. Saya yakin yang ngisi Alkitab cetak itu juga anak-anak muda. Iya sih. Ya kan? Tapi itu menunjukkan bahwa ada preferensi bahwa mereka lebih suka hal yang digital, Alkitab yang digital, sehingga apa namanya hasil polling kecil-kecilan ini pun menunjukkan bahwa yaitu kenyataan yang terjadi sekarang di gereja Bapak Ibu juga. Kalau misalnya diadakan polling yang dia apa namanya bukan jemaat keseluruhan ya, hanya anak-anak muda, saya yakin pasti mereka juga akan banyak memilih Alkitab digital. Jadi itu adalah preferensi untuk anak-anak zaman sekarang ini. Iya sih, karena emang lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat, lebih apa ya, lebih pokoknya lebih gampang lah, banyak fiturnya gitu. Fiturnya. Ya, kita akan masuk ke pendahuluan dulu sebelum kita bicara tentang apa namanya tentang bahayanya. Kita mesti tahu dulu kita ada di mana sekarang gitu ya. Digital. Kita ada di era digital dengan alat-alat digital di sekitar kita, dengan cara berpikir digital, dengan tanda kutip kalau orang bilang tuh roh zaman digital yang berarti cepat, akurat, terus juga banyak fiturnya dan juga praktis gitu ya. Itu zaman kita sekarang, itu yang terjadi sekarang dan juga preferensi tadi anak-anak muda ke arah sana gitu. Nah, kita akan bicara juga dari digital, kita akan bicara tentang Alkitab digital. Nah, kita harus akui bahwa Alkitab digital adalah produk dari zaman digital. Pastinya lah ya. Pastinya sih. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Alkitab digital mempunyai fitur-fitur, mempunyai sifat yang digital, yang teknologi gitu. Tadi Nikos sudah bilang lebih senang yang praktis, gampang, cepat gitu. Itu sudah apa namanya nilai-nilai yang ada di dalam era digital ini. Jadi Alkitab digital mencerminkan itu juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahayanya gitu. Nah, tadi sebelumnya kita bicara tentang Alkitab digital, kita juga pasti bandingin dengan Alkitab cetak gitu ya. Alkitab cetak apa namanya yang sering dipakai di zaman sebelum kita sih. Di zaman sebelum anak-anak digital ini ada sekarang pun ada gitu, tapi memiliki perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Nanti kita akan bahas itu di pemaparan berikutnya. Itu kan berarti kan boleh dibilang dua teknologi yang sudah beda ya. Dua teknologi yang sudah beda. Cetak sama digital. Oke. Nah, kita akan masuk bahaya. Tadi ditanya, ternyata ada bahayanya. Nah, ini yang sering kali orang lupa.
Ya, segala sesuatu ada sisi baik, sisi buruk. Ada sisi baik, sisi buruk. Kita bilang teknologi itu netral. Iya netral, tapi desain tidak netral. Desain itu ada yang membuat gitu kan ya, ada sesuatu di belakangnya, dan apa yang kita punya sekarang ini teknologi itu. Nah, desainnya itu juga ada yang, makanya ketika pakai sesuatu untuk hal yang baik, nah desain di belakang itu apakah membuat kita menjadi lebih baik, ataukah bisa disalahgunakan menjadi sesuatu yang buruk, gitu. Kayak Alkitab digital. Maksudnya supaya gampang kayak tadi kan, supaya bisa disebar dengan luas, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, kayak misalnya dalam Alkitab yang lebih fiturnya banyak, betul, bisa kita deep down di situ. Iya. Dalam satu aplikasi katakanlah bisa ekosistemnya besar gitu. Jadi lebih gampang untuk mempelajari Alkitab. Maksudnya itu, tapi itu ada dampak buruknya gitu. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ya. So berarti adalah itu bad lagi. Bad. Bahaya Alkitab digital. Jadi that bad? Ya. Jadi makanya kita melihat nanti Bapak Ibu bisa bisa menilai sendiri. Apakah dampak-dampak ini bad? Seburuk itukah? Ataukah itu nggak terlalu bahaya gitu. Masih bisa dihandle. Nah, bisa dihandle. Nah, makanya kita mau angkat ini sekarang supaya kita sama-sama melihat dan kita sama-sama menilai dan sama-sama bagaimana menyikapinya nantinya. Jadi ini ngasih tahu lagi untuk mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian atau teman-teman yang ada di Zoom meeting hari ini atau yang mendengarkan lewat YouTube bisa langsung bertanya, bisa via chat room ya Mas ya. Chat dulu. Bisa tulis dulu, nanti saya akan dibantu oleh teman-teman admin untuk nanti bisa dikirim ke ke saya atau Mas Yudo, nanti akan kita bahas lagi. Dan nanti kalau ada yang ingin menanggapi secara lisan, secara langsung bisa seperti biasa ya, pakai fitur raise hand di Zoom-nya. Iya. Oke. Ya, kita akan mulai aja Mas. Kita akan membahas satu persatu, dan saya yakin nanti nomor satu ini akan membuat Bapak Ibu terkejut. Jadi instantness. Jadi bahaya pertama yang kita akan bahas adalah apa yang tadi disebut oleh Niko sebagai preferensi, keinginan mengapa dia memilih Alkitab digital, atau kebanyakan anak muda sekarang memilih Alkitab digital, yaitu instantness, kepraktisan. Bahasa Indonesianya aneh ya, tapi paling nggak kita tangkap artinya ya. Maksudnya kita bicara tentang tadi kecepatan operasi. Nah, ini bicara juga tentang kebanyakan ketika kita baca Alkitab digital, pakai Alkitab digital, yang paling sering dilakukan adalah mencari fitur search atau untuk alamat ayat gitu ya. Alamat ayat ya. Alamat ayat. Jadi pendeta bilang misalnya Matius 2 ayat 10 misalnya gitu. Langsung deh buka, kadang nggak cari di search-nya, tapi langsung buka fitur untuk nama kitab, terus pasal terus ayat. Nah, itu diklik gitu. Cepat banget. Sedangkan kalau kita dulu pakai buku, kita mesti kalau syukur-syukur kalau ada pembatas kitabnya gitu ya, ada ada pembatas itu enak tinggal buka. Tapi dulu ada juga yang nggak ada batasannya gitu, nggak ada pembatasnya. Jadi mesti cari dulu buka dulu agak random gitu, buka terus baru cari Matius pasal berapa ayat berapa gitu. Jadi satu cara yang berbeda, satu teknologi yang memungkinkan untuk perbedaan itu, tapi ini ada bahayanya. Instantness ini bisa juga jadi bumerang bagi kita, bagi anak-anak muda, karena kayak jadi semacam membuat mereka menjadi malas gitu. Tapi kan itu benar, maksudnya dengan fitur banyak, misalnya dengan misalnya dalam satu aplikasi punya fitur banyak, ekosistem benar, maksudnya banyak banget yang bisa kita pelajari dalam satu aplikasi itu atau dari satu app itu. Nah, itu kan malah memudahkan pengguna nggak sih? Maksudnya memudahkan kita. Misalnya terlepas dari entah itu anak muda atau orang tua atau orang yang lebih tua lagi, itu kan juga ngomongin tentang fitur dan misalnya dalam user interface, dalam ketika kita mau cari sesuatu, misalnya ayat, pasal, nah itu cepat. Bahkan ada juga kalau mau cari sesuatu yang lebih bersifat penjelasan, misalnya dari kamus, ada. Lalu kalau pakai Alkitab Sabda sih ada tafsiran, ada Alkitapedia. Nah itu kan memudahkan, sangat menolong. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya, apa yang dilakukan dulu, saya juga pakai gini. Saya juga turut berdosa. Jadi kita semua berdosa. Apa yang dilakukan ketika dia di ibadah gitu,
ketika pendetanya bilang kita akan baca dari apa namanya kitab ini, pasal ini, ayat ini gitu. Baca, habis itu apa? Tutup. Kita nggak lagi memandang sebagai sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan bagian atas dari bacaan itu atau bagian bawahnya. Apa yang kita dapatkan instan akan pergi secara instan juga. Cepat dapat, cepat hilangnya. Gitu. Itu yang juga bikin nanti anak-anak muda sekarang coba tanya tentang apa namanya ayat hafalan. Saya juga kayaknya ada satu yang hilang dalam apa namanya disiplin membaca Alkitab adalah untuk apa namanya menghafal gitu. Jadi kita tidak perlu cari jauh-jauh, kita juga apa namanya dapatnya gampang gitu dan gampang banget untuk dilupakan. Jadi ini instansi ini juga menjadi trigger untuk bahaya yang kedua. Bahaya yang kedua apa? Yaitu tadi udah isolasi atau pemisahan. Seringkali kayak tadi cari ayat, satu ayat atau satu bagian ayat gitu kita cari, terus ujung-ujungnya seringkali kita mengisolasi ayat itu. Maksudnya apa tuh? Jadi kita memisahkan dia dari konteksnya. Nah, ini dia sebenarnya terjadi pada ketika kita baca buku sih sebenarnya. Tapi lebih parah lagi jadi pada saat kita membaca Alkitab secara digital gitu. Karena konteksnya ini Alkitab digital ya. Iya, jadi konteksnya Alkitab digital kita baca, kita cari ayatnya, pasalnya gitu kan, cari kitab, pasal, ayat, that's it. Kita nggak lagi lihat atasnya, kita nggak lagi lihat bawahnya, kita nggak berusaha cari tahu tentang ayat ini bicara tentang apa sebenarnya. Dan kita menarik kesimpulan dari apa yang kita dapat cuma satu itu aja gitu. Jadi isolasi juga bicara tentang kita nggak lagi baca secara bersama-sama. Isolasi ya secara umum juga misalnya gini, kita baca Alkitab di HP kita gitu, HP kita itu kan milik pribadi gitu kan. Milik pribadi. Ya, berarti kita tidak meminjamkan ini kepada orang lain atau kita tidak membagikan kepada orang lain. Karena privacy. Privacy juga, dan itu memang dibentuk juga. Dulu ketika orang ke gereja gitu ya, buku sebelahnya nggak baca Alkitab, nggak bawa Alkitab, apa yang dilakukan? Share. Sekarang bisa sih, bisa. tapi ya jarang banget. Nah, itu yang terjadi pada apa namanya isolasi itu. Jadi kita dipisahkan, cara kita membaca terpisah, cara kita apa namanya berinteraksi dengan orang lain juga terpisah. Karena tadi saya bilang desain digital itu sendiri yang punya gitu. Nah, itu isolasi juga terjadi pada membawa kita pada interruption. Gangguan atau celaan lebih seringnya. Ini kayaknya ini ngomongin tentang notifikasi. Salah satunya. Okay, salah satunya. Kita gini, salah satu hal yang bikin pendeta atau gereja lah ngelarang anak muda bawa HP ke dalam ibadah adalah karena mereka membuka hal lain ketika ibadah gitu, interupsi. Nah, ini juga sebenarnya nggak cuma itu. Toh mereka bilang, kan HP-ku kan aku silent satu. Data matiin. Dua. Berarti udah ada dua barrier dong. Enggak juga. Dari diri kita sendiri juga kadang bikin interupsi itu gitu. Kita kepo, lagi dengerin khotbah gitu ya, kita baca Alkitab, kita buka Alkitab nih. Buka Alkitab digital, kita baca. Tapi kemudian ketika khotbahnya kita ngerasa mulai ngantuk mulailah gitu nge-fly kelana di tempat yang lain kita ngelihat foto lah, kita ngelihat chat tadi malam lah, atau aku coba buka data deh gitu, mau cari misalnya gini, kita mungkin awalnya baik kamus kita cari kamus gitu ya, kata ini yang dibilang sama pendeta tuh apa sih, dicari lah, tapi dari situ kita mulai cari yang lain. Nah, inilah yang namanya interupsi, dan ini juga terjadi di dunia luar Kristen gitu ya. Interupsi dari notifikasi ada gitu. Bahkan itu salah satu yang jadi penyumbang stres juga gitu. Tapi ada juga dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan diri untuk kepo gitu. Pernah nggak sih ngerasa betapa nikmatnya merefresh Facebook atau merefresh Instagram atau lagi nggak ngapa-ngapain nih gitu ya, yang punya Pinterest pasti tahu nih. Ini adalah gambar-gambar yang mungkin Anda sukai gitu. Rekomendasi cuma 5 misalnya. Tapi ya kan? Masih interupsi. Nah, tapi wah ini keren. Dari 5 kita cari yang lain. Nah, jadi interupsi ini yang bikin juga kenapa orang bilang aku cuma buka 5 menit kok HP-ku, taruh gitu kan. Nanti 5-10 menit lagi, buka lagi. Nanti kayak gitu. Jadi sampai ada yang penelitian aku bilang itu, satu hari orang 7-8 jam loh pegang HP FaceTime itu. Kenapa? Karena akumulasi dari
interupsi-interupsi itu gitu. Jadi inilah yang bikin baca Alkitab digital itu juga mesti waspada membahaya yang ini gitu ya. Nah, ini kita masuk ke bahaya nomor 4 yaitu indistinguishable. Apa ini? Agak susah. Kalau dari dari katanya sih ini nggak bisa dibedain gitu. Ya, indistinguish itu kan kalau nggak salah sih ketidakberbedaan atau ini maksudnya Alkitab digital ini serupa dengan yang lain atau sama dengan yang lain, nggak punya keunikan lah, nggak punya keunikan misalnya. Itu gimana tuh? Ya, ini bahaya nomor 4 ini juga sebenarnya bicara tentang desain juga. Jadi kita buka HP gitu ya. Buka HP gitu, kita lihat icon aplikasi kan? Semua icon. Kita bisa ngebedain dia itu icon Alkitab dari warnanya dong. Sama ada gambarnya. Ada gambar salib. Kalau pakai Alkitab yang di Sabda sih ada buku, ada salibnya, ada warnanya juga. Iya, tapi secara ukuran, secara sekilas gitu dia nggak ada bedanya dengan yang lain gitu. Kecuali kita buka, kita tap gitu, kita buka, nah baru Alkitab itu. Beda dengan Alkitab cetak yang kita taruh di rak gitu. Jelas kalau kita orang yang suka baca Alkitab ya, kita jelas Alkitab itu akan ditaruh di mana. Dia akan punya bentuk seperti apa, pasti orang bisa langsung nebak gitu. Dia nggak akan nyempil ya. Dia akan nyempil, kalau beneran sering dibaca, dia akan taruh di tempat yang paling gampang dijangkau. Iya, ya, jadi kayak gini. Kalau bisa dia ya, kita terbuka nih. Ya, jadi beda gitu. Walaupun dia ini draft, tapi dia punya satu bentuk yang beda. Nah, itulah yang membedakan kalau kita di Alkitab cetak itu kita bisa ngelihat fisiknya gitu. Pembedaan di fisiknya. Berarti kalau itu berarti Alkitab digital itu ngomongin tentang keserupaan terkait icon, ya nggak sih Mas? Maksudnya iconnya itu shape-nya sama dengan misalnya aplikasi game, aplikasi apapun lah. Tapi secara shape, memang secara bentuk warna atau keunikan di gambar-gambarnya itu beda. Tapi secara shape sekilas itu kayak yang lain. It's just another icon. Yes. Ya nggak sih? Kalau itu juga yang bahaya indistinguishable secara bentuk, dan itu juga nanti gak cuma bentuk doang. Kita masuk ke sini, inoculation. Ini bicara tentang material. Ini inoculation sebenarnya itu tentang suntikan gitu ya, tentang vaksin gitu. Bikin apa? Bikin kebal sama penyakit. Sampai mati rasa. Kalau mati rasa ini kayaknya aku berlebihan. Tapi okay. By the way itu juga yang terjadi sama Alkitab digital. Tadi di nomor 4 kita bilang tidak berbeda dengan yang lain ya. Nomor 5 misalnya gini, kita punya HP nih, punya HP. Saya mau install game baru atau aplikasi baru. Dan HP ku nggak muat memorinya. Iya. Apa yang akan aku lakukan? Hapus aplikasi dong. Hapus aplikasi, gitu ya. Nah, mungkin nggak saya akan menghapus Alkitab? Mungkin ya. Gitu. Karena kenapa? Karena aku menganggap Alkitab adalah aplikasi yang lain, hanya salah satu aplikasi yang lain. Karena nanti bisa aku download lagi. Waduh. Sekarang bayangin di sini, aku nggak muat gitu ya, aku buang Alkitabku, nanti bisa aku beli lagi. Nggak juga gitu. Karena Alkitab yang cetak itu kan juga kita mesti beli segala macam, itu barang fisik, kita ada bentuknya, ada beratnya, ada dia volume, dia punya ruang gitu ya. Bisa kita pegang, kalau buku bisa kita smell, bisa kita cium. Dan ketika hilang, kita akan kerasa dan cariin. Yes. Tapi kalau Alkitab yang digital, nah ini gini Mas, maksudnya kalau ngikutin analogi tadi sih, maksudnya bisa diinstal atau di-download atau diinstal ulang, atau diinstal lagi. Nah itu berarti kan harusnya gini, maksudnya Alkitab, maksudnya isinya, kita kan ngomongin tentang esensi isinya. Yeah. Mau itu digital, mau itu cetak, tapi yang penting adalah bagaimana Alkitab itu menjadi bagian di dalam hidup kita sendiri. Dalam hidup kita, dan kalau bisa di-uninstall berarti itu dia. Makanya kita kalau bisa jadi menganggap Alkitab sebagai aplikasi yang lain atau ikon yang lain, kita bisa masuk ke dalam sini. Terjebak di sini. Terjebak di dalam mati rasa. Nah, ini ayat 6 lagi. Poin nomor 6. Kita bicara tentang illiterasi. Ya. Anak digital, generasi digital buta huruf. Enggak ya? Enggak dong. Tapi coba baca Pak, saya Pak. Baca. Itu baca tiap hari, baca SMS. SMS jarang ya. WA sekarang, WA, baca status, baca apa lagi? Baca postingan di wall gitu ya. Tapi yang ini saya mau bicara adalah literasi secara sastrawi gitu.
Kita punya Alkitab itu buku sastra, kalau gini ya, itu sastra yang mengubah dunia loh. Sastra yang punya power, yang mengubah pikiran orang, mengubah hati orang, menyelamatkan. Dan itu punya sifat masing-masing, punya cara baca masing-masing. Ada yang narasi, ada yang puisi, ada yang catatan sejarah dan macam-macam gitu. Tapi seringkali kita ketika kita baca pakai Alkitab digital, saya dulu, ini juga mungkin beberapa orang juga ngelakuin ini. Saya baca apa yang saya cari sih, gitu. Jadi hanya sepotong-sepotong itu aja, dan saya memperlakukan semuanya sama. Karena apa? Salah satu bahayanya juga ketika di Alkitab digital adalah tidak adanya bentuk-bentuk yang unik, kayak misalnya di syair. Nah, bentuknya tetap aja lempeng dia. Oh, berarti ada yang seperti itu. Yang bisa kita distinguish. Ada pembeda gitu. Jadi ketika kita bicara iliterasi bukan bicara tentang nggak bisa baca atau buta huruf, tetapi kemampuan untuk membaca secara penuh gitu, membaca dengan cara yang benar. Tadi di BTS tadi bicara tentang mendidik anak muda supaya bisa membaca Alkitab dengan tepat. Nah, itu dia yang saya pikir semua orang Kristen mesti belajar, apalagi anak-anak generasi sekarang, anak-anak digital, orang-orang digital. Mereka seringkali lupa bahwa Alkitab itu punya genre, punya bentuk, punya cara baca yang berbeda, cara pengertian yang berbeda. Karena itu kan kumpulan dari buku sastra. Maksudnya buku-buku dikumpulkan menjadi satu buku Alkitab gitu kan. Gitu. Itu bahaya nomor 6. Masuk bahaya nomor 7 adalah irresponsibility and irreligious. Tidak bertanggung jawab dan tidak tidak religius gitu. Maksudnya apa yang di dalam muncul di luar. Gitu. Ini kayak tadi ya, ini masih nyambung dari bahaya sebelumnya gitu. Ketika kita membuang Alkitab, kita memandang Alkitab sebagai aplikasi yang lain, another application atau another icons, kita pasti tanggung jawab kita kepada itu tuh pasti berkurang. Ya nggak sih? Dulu waktu saya kecil, saya pegang HP itu, pegang internet tuh SMA kali ya. Norak banget lah pokoknya. Jadi itu sebelum itu saya pakai buku. Dan saya merindukan hal itu. Jadi kayak waktu kecil mama kasih kita Alkitab satu-satu. Alkitab dijaga, Alkitab dibaca setiap hari. Ketika papa pagi-pagi ngajak kita untuk renungan gitu ya. Kita ke ruang tamu dengan bawa Alkitabmu masing-masing. Papa nggak akan ambilin, mama nggak akan ambilin, bawa sendiri. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan kita melakukan Alkitab itu, kita diajar untuk melakukan dengan baik, dengan benar gitu. Nggak kotor, segala macam. Jadi dirawat, dipelihara, secara bertanggung jawab, sehingga itu nanti, itu membawa kita menjadi punya diri sendiri gitu loh. Iya. Nah, itulah tanggung jawab. Itu juga, membuat kita secara dari dalam ya, kalau keluar, kita memperlakukan Alkitab kita, Alkitab yang cetak tadi itu, dengan hormat, dengan hati-hati gitu. Kita bawa ke gereja. Kita kalau dulu ya paling sering tuh kalau pagi-pagi gitu, hari Minggu pagi gitu, walaupun kita masih agak-agak berat hati meninggalkan Doraemon dan teman-temannya. Tapi kita gini, ketika berangkat ke gereja pagi-pagi yang dibawa adalah Alkitab. Semua anak kecil Alkitabnya ada yang Alkitab gede banget gitu, ada Alkitab yang kecil gitu. Ada yang gambarnya ada juga tuh. Iya, ada yang macam-macam gitu. Tapi mereka bawa, masing-masing bawa. Sekarang ketika aku sudah besar, sudah punya Alkitab digital, ketika gereja, yang aku bawa apa? HP. Jadi kepraktisan dan juga lebih ringan gitu. Lebih cepat juga. Tapi apakah itu itu juga berdampak pada bagaimana tanggung jawabku, bagaimana aku beribadah kepada Tuhan. Apakah aku tanda kutip ya berkorban untuk bawa benda yang nggak sampai 1 kilo itu ke gereja. Nah itu juga dari dalam tuh menggerus juga gitu tanggung jawab kita dan juga menggerus juga, cara kita memperlakukan Alkitab gitu. Oke. Nah, ini yang ke-8 ke-8 masih menyambung. Tadi kan sudah tanggung jawab dan juga religiusitas tentang kita. Nah, sekarang ke semu atau sementara impermanence. Ya. Maksudnya apa tuh? Impermanence itu bicara tentang perbandingan sebenarnya, perbandingan antara kertas dan tinta dengan bytes dan data. Oke, berarti buku, dan digital dan HP atau desktop. Jadi kalau impermanence ini kayak seperti gini, kita memperlakukan satu barang fisik gitu ya, pasti ada bekasnya, ada tandanya, gitu kan?
Kayak tadi gue bilang, Alkitab yang dikasih mama waktu kecil, walaupun sekarang saya udah nggak tahu itu Alkitab di mana. Tapi waktu saya pulang gitu ya, lihat Alkitab Papa punya Alkitab gede banget, dan Papa juga ketika khotbah, mempersiapkan khotbah, atau dia punya satu pergumulan, saya bisa lihat di Alkitabnya. Kenapa? Karena Papa catat di situ. Ada catatannya di masing-masing. Entah itu pakai sticky notes, atau yang pakai stabilo, Papa warna-warni itu Alkitab tuh. Terus juga ada mungkin pokok doa. Saya nggak tahu pergumulan Papa, tapi ketika saya baca di situ, ada pergumulan, Papa tulis, dan juga ada jawaban doa juga, kadang ditulis itu juga. Jadi, sesuatu yang permanen, sesuatu yang bercerita gitu kepada kita, sesuatu yang membekas gitu. Dan tadi bentuk Alkitab yang sering dibaca itu beda sama bentuk Alkitab yang jarang dibaca loh. Jadi kalau misalnya berarti kalau yang sering dibaca biasanya lecek-lecek ada gitu. bulu, enggak lecek tapi gini. Kelihatan kalau sering dibaca. Sering dibaca, jadi dia nggak lagi rengket apa sih bahasa Jawanya. Jadi nggak lagi bentuknya tuh nggak clean gitu. Ada dulunya kotak, sekarang kotak di ujungnya tuh agak bevel gitu ya. Oh iya. Jadi kayak gitu, jadi nggak melengkung-melengkung. Jadi ada secara fisik kelihatan seperti itu. Terus juga tadi saya juga bilang itu bisa diteruskan ceritanya, pergumulannya ke generasi berikutnya gitu. Dan juga saya pernah dengar salah satu hal yang paling membahagiakan seorang ibu adalah ketika Alkitabnya diberikan kepada anaknya. Jadi anaknya juga baca Alkitab yang dibaca sama mamanya. So pass it to your daughter, to your brother. Generasi berikutnya. Nah, sementara yang dalam Alkitab ini, dalam HP ini, kayak tadi saya bilang, kalau kita anggap itu sebagai aplikasi yang lain atau icons yang lain, itu nggak ada trace-nya gitu. Dia semu. Ada Alkitab di situ? Ada. Tapi ketika aku uninstall, dia tidak ada. Ada? Tidak ada. Ada? Tidak. Berarti kita bisa di-uninstall. Itu dia. Jadi hal-hal seperti itu yang membedakan bahaya gitu. Bahayanya ketidakpermanenan itu berbahaya bagi kita juga gitu untuk menganggap itu tadi tidak sebagai sesuatu yang penting gitu. Ya, nomor 9, immoral atau tidak bermoral. Bermoral atau tidak hormat. Immoral ini bicara tentang, kalau bisa tadi kita ngomong baca Alkitab tanpa terdisrupsi, baca Alkitab buku maksudnya cetak itu di gereja atau secara pribadi. Kita hanya baca itu tok, kan? Itu baik untuk fokus. Itu baik untuk mempunyai barrier itu, penghalang itu. Tapi kalau kita baca di di HP atau di perangkat digital, kita bisa terdistraksi dengan yang lain. Dan salah satunya adalah ini, HP kita, perangkat digital kita, apalagi kalau yang terhubung sama internet adalah gerbang menuju imoralitas. Jangan. Jadi itu kayaknya keras banget, tapi it's true. Bahkan ketika kita nggak tahu kan, makanya HP itu jarang banget orang mau pinjemin ke orang lain. Kenapa? Ada banyak rahasia di sini. Ada banyak hal-hal yang nggak mau diberikan kepada orang lain, ya nggak sih? Nah, ketika orang di jabatan yang tinggi misalnya, mungkin dia bukan pendeta atau apa, tapi satu orang yang dihormati segala macam, berani nggak dibuka HP-nya? Nah, baca Alkitab digital itu juga bisa jatuh ke sini gitu. Kita tidak kita mencampurkan misalnya kita punya rahasia di situ yang immoral dengan Alkitab yang ada di situ. Nah, ini juga ada cerita bagaimana orang dari negeri seberang, dari agama seberang yang mereka tidak mereka ketika tahu ada Alkitab di HP, mereka seriously taruh di situ gitu. Apa itu nggak menurunkan derajatnya gitu? Itu juga kadang kita harus mikir juga gitu. Memperlakukan Alkitab seperti apa? Kita mencampurkan dengan hal yang tidak baik atau tidak benar gitu. Kita bisa bohong di depan orang, muka kita bisa bohong, kita kita hidup baik-baik aja. Tapi HP kita bisa aja menciptakan hal yang sebaliknya. Karena HP itu adalah representasi dari identitas kita, bahkan yang sesungguhnya bisa ada di HP. Iya. Makanya nggak pernah share HP ya. Jarang banget. Wah. Suami istri pun juga jarang. Really? Nah, ini masuk kepada identitas. Seperti saya bilang. Identitas. Niko saya juga bilang, identitas HP adalah perpanjangan identitas Anda. Segala macam hal yang penting bagi Anda ada di sini. Bahkan ketika hal itu Anda tidak mementingkan Alkitab, itu juga bisa kelihatan dari HP Anda. Jadi identitas
kita ditentukan oleh apa yang kita install, apa yang kita masukkan ke dalam HP kita, juga bagaimana kita membaca Alkitab secara digital, bagaimana kita melakukan Alkitab digital itu, apakah ada yang cuman sekadar atau jadi kayak guilty trip. Jadi kita nginstal, cuman karena daripada nggak ada. Karena kurang Kristen, ya harus install Alkitab dong. Dan ketika uninstall, Tuhan ampun nanti aku install lagi. Jadi identitas kita tuh tercermin banget gitu, tercermin banget dari apa yang kita punya dalam HP kita. Nah, sebaliknya kalau dengan yang di buku cetak, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa pura-pura gitu. Kelihatan kok, gitu ya. Nah, itu adalah 10. Kita akan masuk yang 11. Yang 11 apa nih, Mas? Bahaya nomor 11 adalah woi, banyak banget nih. Ya, jadi ada begitu banyak lagi hal-hal yang bisa kita jadikan nomor 11. Oke. Ini kalau dihitung semua ada 30-an, hampir 40 gitu. 40 lebih mungkin bahkan. Jadi, semua hal ini bisa menjadi bahaya gitu. Ini ada beberapa tadi kita udah bahas ya. Okay. Jadi, nomor 11 adalah bahaya apapun yang bisa dimasukkan ke situ. Nanti Bapak Ibu juga kalau mau ditambahkan silakan. Tapi kita mau perhatikan bahwa semuanya itu bergantung pada yang ini. The I problem. The I problem. The I. Jadi semua yang kita bahas sebelumnya nomor 1 sampai 10 diawali oleh huruf I. I. Okay. Ya. Jadi I ini bicara tentang ego, tentang saya, tentang diriku. Tentang diri gitu ya. Okay. Jadi kita bicara nomor 11 ini, kita mau lihat dulu nih hal-hal yang kita bisa lihat dalam industri teknologi sekarang yang bisa disebut sebagai mahkotanya orang kalau dalam dunia digital gitu ya. Dia punya iPod dulu. Iya, iPhone, iPad, dan iMac. Ini adalah perusahaan yang benar-benar memanjakan diri seorang gitu, diri orang yang generasi digital, generasi teknologi ini. Nah, nggak cuma itu, kita mulai ke belakangnya. Di balik itu adalah iWorld, iEconomy, dan iGods. Bahkan perusahaan yang menciptakan ini semua itu salah satu disebut sebagai salah satu gods zaman ini gitu, karena teknologi ada di tangan mereka. Jadi ini semua adalah masalah dari akar masalah dari yang tadi kita dari I itu sendiri adalah masalahnya. Nah, itu semua berujung pada idolatry. Idolatry yaitu adalah berhala. Ya, kita mungkin berhala itu kan mesti bentuknya patung, mesti bentuknya enggak. Itu zaman dulu. Dan sekarang orang pasti udah bisa relate gitu. Kita ngomong idol atau berhala zaman ini, orang pasti nggak akan jarang sekali untuk merelate dengan patung dan segala macam, walaupun masih ada. Orang akan bicara tentang status, teknologi, HP gitu. Orang akan bicara tentang hal-hal yang bisa ditemukan sekarang yang menjadi Tuhan Tuhan kecil dalam kehidupan mereka. Idolatry ini juga jadi salah satu agak ngeri ya ini ya. Salah satu faktor keberhasilan perusahaan teknologi zaman sekarang atau perusahaan-perusahaan yang gede, unicorn lah zaman sekarang. Kenapa? Aku pernah baca salah satu hal yang membuat mereka berhasil adalah mereka memberi makan salah satu dari 7 dosa. Dari dosa-dosa besar itu. Apa itu kemalasan, apa itu pelahap segala macam, terus juga greed, terus juga pokoknya segala macam lah. Nah, kita bisa benar bisa salah gitu. Tapi coba Bapak Ibu coba nanti lakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar yang ada sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, mereka mempunyai salah satu hal yang bisa memanjakan manusia gitu, yaitu 7 dosa besar itu. Nah, idolatry inilah yang menjadi pusat dari segala masalah yang tadi gitu ya. Idolatry. I-nya. Iya, ini juga bicara tentang me. Kalau kita bicara tentang IT for God, itu IT buat Tuhan. Tapi kalau IT buat aku, semuanya ini ya IT for me gitu, buat melayaniku, buat membuatku feel good, membuatku gitu. Jadi menyenangkan. Jadi semuanya itu berbalik kembali kepada diri sendiri gitu. I sama dengan ego. Egoisan diri sendiri. Kasih makan egoisme kita. Iya. Kasih makan apa yang kita mau. Aku dulu, pokoknya aku duluan, bukan orang lain, bukan Tuhan bahkan Tuhan kalau boleh pun
menghamba padaku gitu. Apa yang aku mau. Nah, itu dia. Apa hubungannya dengan Alkitab digital? Apa nih? Nah, Alkitab digital seringkali juga jadi tools untuk aku. Buat aku feels good. Kayak tadi yang kayak dia merasa guilty gitu ya. Aduh, aku nggak ada Alkitab. Karena aku orang Kristen, aku install Alkitab. Karena aku pengen merasa rasa good gitu. Nyaman. Aku nyaman. Nggak merasa bersalah. Uninstall bisa install lagi gitu. Terus juga ngerasa segala macam yang aku lakuin akhirnya juga berbalik kepada aku semua. Aku menyembah Tuhan supaya apa? Supaya aku diberkati. Aku membaca firman Tuhan supaya apa? I-centered berarti ya? Iya, jadi masalah yang utama adalah I-nya ini gitu. Kalau itu tidak dikembalikan kepada Tuhan, itu pasti akan kembali pada diri sendiri. Nah, itu disitulah ordo itu berubah. Dan ketika ordo berubah pasti ada masalah gitu. Jadi ketika teknologi jadi Tuhan kita atau kita menjadi Tuhan gitu, pasti ada masalah gitu. Nah, itulah mengapa aku rasa IT for God bisa kita lebih dalami lagi gitu, kita pelajari lagi supaya hidup kita dalam dunia digital, dalam memakai alat-alat digital ini kita bisa selaras dengan maunya Tuhan, dengan cara yang Tuhan inginkan gitu ya. Nah, itu tadi kita udah paparin gitu ya. Semua masalah, semua bahaya, semua hal yang harus diwaspadai dari Alkitab digital. Nah, kita bukan berarti begitu aku akan kembali kepada buku cetak. No, karena kita tadi bilang itu ngomongin tentang dua teknologi yang berbeda. Nah, ketika kita ngomongin dua teknologi yang berbeda, kita berbicara tentang dua pengalaman yang berbeda. Ini kayak naik motor sama jalan kaki. Dari titik A ke titik B. Naik motor, kalau aku butuh cepet, aku akan naik motor cepet. Tapi kalau aku mau nikmatin pemandangan, mau lihat sana sini kiri kanan, atau lewat gang-gang sempit yang nggak bisa dilewatin motor, jalan kaki. Dan lebih sehat. Jadi ada dua hal yang berbeda sama sekali, ada dua hal yang produk dari zaman yang berbeda, ada dua hal yang punya bahaya masing-masing, dan kita mesti secara arif, secara kritis mengakui juga hal-hal ini, ada bahaya, ada kebaikannya. Dan kita bisa membawa itu kepada diskusi ya. Kita akan berdiskusi sebentar lagi tentang ini semua gitu. Tentang bahaya, dan juga nanti kalau mungkin ada teman-teman yang pro atau tim Alkitab digital bisa juga sharing ke kita gitu. Kenapa sih pilih Alkitab digital? Kenapa nggak baca buku aja, Alkitab buku aja gitu? Atau sebaliknya, kenapa Bapak Ibu atau kakak-kakak yang lebih prefer ke Alkitab buku, kenapa gitu pilih Alkitab buku daripada Alkitab digital gitu ya? Ya, ini ada gambar yang menarik dari offthehearse.com. Digital Bible or printed Bible? Does it matter which you use? Ya, ini dikotomi ya. Or. Ya, ini kita akan jadikan ini satu topik bahasan. Kita udah kasih tahu bahayanya, kita udah kasih tahu apa yang mendasari semua bahaya itu. Kita juga mau undang audiens atau semua Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik siapa tahu yang bisa yang ikutin Zoom ini untuk speak up gitu, untuk cerita, untuk sharing preferensi atau mengapa memilih salah satu, atau kenapa tidak ada alternatif yang ketiga. Nah, kita saya akan akhiri ini dan akan buka diskusi buat kita hari ini.